على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita taati, yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Ketua Majelis Pengasuh Ibu Nyai Hajah Nurlaili Rahmah MPDI dan juga jajaran Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang. Yang saya hormati jajaran pengurus Yayasan Khairiyah Hashim. Yang hadir di majelis ini ada Gus Habibi Arif, Gus Faiz, Gus Fardan, dan juga para bunyai. Yang saya hormati Gus Deden Fardan Hamdani, Esfil MFil napa MAG. Sebentar lagi DR, doktor nih. Jadi doktornya nanti ada Gus Fardan, yang sudah ada ini kan Dr. Hamzah Fauris. Ya. Selaku Gus Fardan selaku Direktur Madrasah. Yang saya hormati Ning Rasyida Elsa Putri, Direktur Pondok Pesantren. Para pimpinan unit yang rawuh pada kesempatan ngaos Ahad Wage, mulai dari pimpinan Aliyah, Sanawiyah, MI, TK dan PAUD Al-Khairiyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena kalau disebutkan satu persatu dari awal sampai akhir butuh waktu sekian menit, sehingga materinya nanti tinggal sedikit. Ingkang kawula hormati para asatidz dan ustadzat, para bapak ibu, dewan guru di semua unit di lingkungan Yayasan Khairiyah Hashim, termasuk para asatidz di Madin, yang tadi lupa saya sebutkan pimpinan Madin, dan tidak lupa para hadirin dan hadirat, para rawuh, orang tua wali, orang tua wali murid, wali santri di Yayasan Khairiyah Hashim. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan salah satu rutinan kita di Ahad Wage, nggih menika istighosah sama kita tabarukan lan ngalap berkah dan ngangsu kaweruh dari apa yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam Adabul Alim wal Muta'allim. Mugi-mugi majelis ilmu menika saestu-estu dados majelis ilmu ingkang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Niki di penghujung Syawal, kula atas nama pribadi dan juga atas nama lembaga menghaturkan tahniah. Niki kalau selamat Idul Fitri tasik nggih. Padahal kupate pun telas. Nggih tahniah karena di bulan Syawal, terlebih lagi kami selaku penyelenggara di lembaga pendidikan ini mewakili semua terkait semua dewan guru dan pimpinan, nyuwun agungipun pangapunten, mohon maaf lahir batin, mungkin dalam banyak hal tentunya di sana sini banyak kekurangan, dan mudah-mudahan kita betul-betul termasuk minal aidin wal faizin wal makbulin, yaitu termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian, kepada fitrah,
termasuk orang-orang yang al-faizin, yang nanti al-faizun itu adalah ashabul jannah, dan kita amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di episode yang lalu kita membahas dawuhnya Imam Ruwaim yang dikutip oleh Hadratus Syekh, ya bunayya ija'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqon. Ini di episode yang lalu. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak dawuh, Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu an, kata beliau, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kami, kata beliau, itu lebih membutuhkan adab yang sedikit dibanding ilmu yang banyak. Niki ungkapan ini harus ada penjelasan. Karena kalau mboten wonten penjelasan, mangke bisa gagal faham. Dikira ilmu gak penting, sing penting adab. Akhirnya tambah males sinau. Lare diparingi PR, garap tugas, jari ini wah gak penting akeh ilmu iku, sing penting adab. Nah ini kan berarti ada gagal paham. Dados para rawuh rahimakumullah, Ibnul Mubarak niki adalah ulama di abad kedua Hijriah. Niki beliau masuk generasi tabi'in. Gurunya beliau itu di kalangan para tabi'in, tapi beliau tidak menangi sahabat. Termasuk sahabat yang generasi akhir-akhir seperti sahabat Anas bin Malik, tidak menangi beliau karena beliau ini lahir 118 Hijriah. Tapi masih menangi min kibarit tabi'in yang senior, itu termasuk beliau menangi. Di antaranya beliau berguru kepada Imam Abu Hanifah, berguru kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Bahkan dijelaskan Ibnul Mubarak itu punya guru itu sekian ribu. Itu saking senangnya menuntut ilmu. Kenapa kok ini profil Ibnu Mubarak perlu kita sampaikan tadi itu agar kita tidak gagal faham. Beliau mengambil satu kesimpulan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Itu maksud beliau adalah, ini sama dulu yang pernah kita kupas, hanya ini dengan ungkapan yang berbeda nih para rawuh. Jadi adab itu mestinya memang akan muncul kalau seseorang itu ilmunya semakin mendalam dan semakin luas, sehingga khosyahnya muncul. Lalu ilmu itu, orang itu kan semakin mendalami ilmu, maka akan merasa semakin kerdil kita itu. Akan merasa bahwa kita itu tidak tahu apa-apa. Ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayat ini adalah salah satu legitimasi untuk menunjukkan bahwa memang manusia itu diberi ilmu hanya sedikit. Walaupun nanti dalam ayat itu ada beberapa perbedaan penafsiran dari para ulama. Tapi yang banyak mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, itu yang qalil itu apanya? Minal ilm. Jadi ilmu yang diberikan utitum minal ilmi itu sedikit. Ilmunya itu memang sedikit yang diberikan.
Jadi sa'alim-alime orang zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu itu yang menguasai sekian fan keilmuan, sebutlah Imam Asy-Syafi'i di abad kedua Hijriah sampai awal abad pertama, abad ketiga Hijriah, karena wafat tahun 304 Hijriah, afwan. Sampai pada masa Imam As-Suyuti umpamanya, itu menguasai banyak bidang ilmu, tapi itu juga masih sedikit. Memang manusia itu sedikit, apalagi dibanding ilmunya Allah, ya tidak mungkin kita itu. Ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Maka ini adalah pesan implisit, pesan tersirat para rawuh. Lek menungso iku dititipi ilmu iku sedidik, maka berarti yang banyak saja dalam pandangan manusia, ada orang, orang ini alim, pintar begini, itu dalam pandangan Allah memang masih sedikit, dan kita harus merasa sedikit. Karena kalau merasa banyak, ini yang bahaya. Akhirnya menjadikan orang itu merasa cukup untuk belajar, cukup, saya tidak mau mencari ilmu lagi. Padahal fan keilmuan itu kan jenisnya banyak. Ya, yang jelas semua ilmu itu nanti akan mengantarkan kita, kalau cara perolehannya itu benar, itu akan mengantarkan seseorang itu semakin dekat kepada Allah. Ini kan digambarkan dalam ciri-ciri ulul albab itu, kesimpulan akhir orang yang memadukan antara hati dengan akal, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Lalu dikaitkan dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Potensi fikir itu diolah, potensi akal diolah. Kesimpulannya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu mesti arahnya ke sana. Lah nanti kalau orang sudah menyadari ini nanti muncul adabnya, attitude-nya, bagaimana akhlak yang terpancar itu. Makanya ada ungkapan yang sangat masyhur. Itu ada quote itu. Saya lupa tapi quote itu disampaikan oleh siapa. Kan banyak di TikTok, di IG itu ada. Itu ada ungkapan begini. Percuma jika ilmumu setinggi langit. Ini hanya bahasa majas ya. Ya. Tetapi ternyata perbuatan dan lisanmu masih sering menyakiti orang lain. Menyakiti dalam arti yang sesungguhnya. Kan kadang-kadang itu ada menyakiti orang salah paham dengan menyakiti. Contoh ngeten nggih, contoh loh ya. Ada orang yang punya amanah atau diberi amanah harus menetapkan aturan. Embuh itu pimpinan unit, embuh yayasan, umpama loh ya. Kemudian ditata. Mulai besok, mulai ini yang tidak disiplin itu dipanggil. Ya guru, ya siswa. Yang sudah biasa tidak disiplin kok kemudian dipanggil, kemudian merasa tersakiti. Ini sakit yang tidak pas, sakit hati yang tidak pas. Paham maksudnya nggih? Wah, aku mari dipanggil, diseneni, mewangkel aku. Ini bukan nyakiti orang tadi, ini kan menjalankan amanah untuk kebaikan. Menyakiti itu kayak begini. Ada orang yang sudah berada di hal yang benar, atau kita tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada hak yang diserobot orang lain. Ada hak orang si A diserobot oleh B. Ini berarti menyakiti, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan. Ini harus dibedakan. Nah, maka dari itu para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka disinilah sampai kemudian Imam Abdullah Ibnul Mubarak itu mengatakan, wis talah, uang itu yang dinilai itu adalah memang akhlaknya. Itu yang kata Imam Al-Ghazali itu ngeten. Imam Ghazali ini ya. Kata beliau begini, pandangan mata itu kan ada basor, ada basiroh. Kalau basirah itu bukan pandangan mata, itu pandangan dengan menggunakan kejernihan hati. Basirah. Basor itu jamaknya absor, itu pandangan yang zahir. Kalau basirah jamaknya basair, niku pandangan dengan pandangan batin.
Lah manusia niku, kata Imam Ghazali ini, yang bisa memandang dengan pandangan batin, dengan yang pandangan zahir, itu lebih banyak yang pandangan zahir. Berarti yang zahir itu juga harus dijaga, karena tidak semua orang bisa melihat dengan pandangan batin. Ada orang itu yang melihat orang itu sudah bisa membaca hatinya, tapi ada yang hanya menebak-nebak sesuai persepsinya. Nah ini tidak pas. Ya, yang zahir itulah yang tampak, maka yang zahir itulah itu yang harus kita jaga juga, termasuk dari sikap. Saya ambil contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam salah sabda beliau itu beliau dawuh ngeten, innama bu'ithu mu'alliman. Sing awake dhewe apal sing sering kan innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Padahal ada sabda yang lain tuh innama bu'ithu mu'alliman, kata beliau. Sesungguhnya aku ini diutus hanyalah sebagai mu'allim. Mu'allim itu apa? Mu'allim itu kalau bahasa sekarang itu ya mu'allim itu ya guru. Cuma kemudian seiring berjalannya waktu, guru itu kemudian di standarisasi, lalu ada sertifikasi, maka ini berarti adalah guru yang profesional karena sudah mendapatkan sertifikat pendidik profesional. Cuman sakjane pesan Kanjeng Nabi niku, innama bu'ithu mu'alliman, itu mengingatkan kepada kita siapapun orangnya, apapun pekerjaan kita, maka kita itu harus bisa bagaimana menjadi mu'allim. Mu'allim itu apa? Mu'allim itu orang yang mestinya diteladani karena dia punya pengetahuan, yang pengetahuan itu kemudian bisa dinilai secara zahir terkait dengan perilaku dan sikapnya, sehingga orang itu menilaikan secara absor tadi itu. Contoh malih, ono uang masih ya duduk guru, tapi sebagai orang tua itu sajane tetap sebagai mu'alliman, karena yang ditiru oleh orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, itu akan melihat apa yang kita lakukan, kebiasaan baik jenengan. Maka jadikanlah perilaku-perilaku baik itu sebagai guru yang mengajarkan kepada orang di sekeliling kita, dan kita terus mengupgrade keilmuan kita dan akhlak kita. Kan ngoten. Karena tujuan pendidikan itu yang sesungguhnya. Itu kalau di dalam bukunya almarhum al-maghfurullah Kiai Muhammad Tolha Hasan, Profesor Dr. Kiai Tolha Hasan itu ya, yang mengijazahkan istighosah yang kita baca. Kiai Tolha itu santri Tebu Ireng, tasih menangi Mbah Yai Idris Kamali. Saya pernah mendengar beliau itu cerita ketika ngaji Ihya di dalam beliau. Beliau kan sedo tahun 2019. Dan itu dikisahkan kalau tidak salah di buku biografi beliau, judulnya Kiai Multi Talenta, ditulis oleh tim yang dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang sekarang Menteri Agama itu. Kiai Tolha itu pernah cerita ngeten. Jadi beliau itu ngaji Ihya di Tebu Ireng. Ini kalau santrinya Mbak Idris dulu. Itu santri itu daftar siapa saja yang mau ikut ngaji Ihya ke Mbah Yai Idris Kamali. Mbah Yai Idris itu kan diambil menantu oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Dapat putri Hadratus Syekh yang bernama Bunyai Azzah, itu adiknya Bunyai Khairiyah. Ya, punya putra satu Pak Kiai Abdul Haq, tapi di Jakarta, enggak tahu sekarang, tapi jarang rawuh di acara-acara Tebu Ireng. Kemudian Bunyai Azzah wafat duluan. Singkat cerita, setelah santri itu didatang para rawuh, nama-nama itu, ini yang cerita langsung almarhum al-maghfurullah Kiai Tolha.
Jadi nama-nama santri yang badhe ngaos ihya niku itu oleh Mbah Yai Idris itu disowankan ke Imam Ghazali. Ini sudah di luar jangkauan kita. Kurikulumnya beda. Setelah disowankan, nama-nama yang boleh ngaji ada nama-nama yang tidak tahu karena faktor apa. Ini hanya urusannya Mbah Idris dengan Imam Ghazali ya. Mu'allifnya kitab Ihya Ulumuddin itu yang tidak jadi ngaji, sehingga tinggal beberapa orang. Termasuk salah satu di antaranya adalah Kiai Haji Tolha Hasan itu. Nah, terus Mbak Idris cerita, katanya ini saya diberi surbannya Imam Ghazali dan seterusnya lah. Ini memang bukan wilayah keimanan, jenengan tidak percaya juga tidak apa-apa kalau dalam konteks ini, karena tidak ada nas Qur'annya. Tetapi ya sudahlah, yang penting tidak menyimpang. Ini kan dalam konteks ngaji. Yang tidak boleh itu adalah seperti yang dilakukan oleh Walid dalam film Bid'ah itu. Wah, ini menyimpang tapi dibalut dengan agama. Ini sudah direstui oleh Nabi. Lalu menikah menjadi istri batin. Wah, ini nanti untuk kisah versi lengkapnya bisa tanya ke Pak Hamzah Fauris. Kayaknya beliau sudah khatam ini. Tapi mudah-mudahan tidak ketularan jadi Walid yang model begini. Kita lanjutkan, mohon maaf. Nah, kembali ke buku tadi. Kiai Tolha itu nulis buku itu judulnya Dinamika Pendidikan Islam, Dinamika Pemikiran dalam Pendidikan Islam. Jadi dinamika pemikiran dalam pendidikan Islam. Kata beliau, setelah beliau menggali dari beberapa referensi, ada satu kesimpulan, ternyata pendidikan di dalam Islam itu ada 3 hal besar yang harus dijalankan sebagai visi pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan itu bagaimana menyelamatkan fitrah manusia. Makanya kembali lagi kata Imam Al-Ghazali, kata Al-Ghazali itu begini. Di alam dunia ini, segala yang wujud, segala yang maujud, yang ada, yang diadakan, makhluk itu yang paling mulia itu manusia. Dalilnya mana? Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan bani Adam. Lanjutannya kata Al-Ghazali, lah menungso iki opone sing mulia. Dikupas lagi, diteliti lagi, yang mulia manusia itu adalah isi dari tubuh ini, yaitu jiwa. Karena kalau hanya tubuh fisik, lalu fisik ini dikendalikan oleh hawa nafsu, tidak dibimbing oleh agama, dan jiwanya lebih cenderung pada fujurnya, fa'alhamaha fujuraha, bukan yang watak-wahan yang lebih dominan, maka dia turun derajatnya, tidak mulia. Bahkan Al-Quran mengatakan ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih nemen dibanding binatang. Itu kalau orang hanya ngurusi jasad, tidak dibingkai, tidak dibimbing oleh wahyu agama. Ini yang terjadi di beberapa propaganda, mohon maaf, dari beberapa di dunia barat. Ya, yang mereka itu mengatakan bahwa hidup ini ya hidup di dunia, maka di dunia itu dinikmati. Ketika ada laki-laki perempuan suka sama suka, ya sudah, karena itu sudah dorongan, maka hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan. Kan begitu. Lalu muncul gaya hidup hedonis. Padahal kan kalau kita ini semuanya itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Kembali ke yang tadi. Kata Al-Ghazali, kalau jiwa ini adalah sesuatu yang paling berharga dan terhormat di muka bumi ini, jiwa yang ada dalam diri kita ini, karena setiap kita punya jiwa. Kalau roh dengan jasad ini sudah berpisah,
Jiwa ini tetap ada, ini nanti yang akan dipanggil oleh Allah. Makanya ada an-nafs yang ammarah bisu, tapi yang paling tinggi an-nafsul mutmainnah, itu dipanggil dengan panggilan yang mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Jiwa ini yang paling berharga. Makanya karena ini berharga, maka pendidikan itu adalah sesuatu yang berharga, karena untuk yang pertama adalah menyelamatkan fitrah. Kan manusia itu lahir itu membawa fitrah kesucian. Dari mana? Dari ruh. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ruh itu suci. Ruh itu apa? Ini pernah kita sampaikan kayaknya dulu ya. Roh itu adalah sesuatu yang bisa menggerakkan jasad. Jasad tanpa roh gak iso obah. Itulah nanti orang mati. Makanya wong mati yen obah medeni bocah. Begitu. Nah, ruh Al-Qur'an itu dalam ayat Al-Qur'an itu Al-Qur'an disebut dengan ruh. Contohnya dalam surah Asy-Syura di juz 25. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Ruhan min amrina, Al-Qur'an itu disebut ruh min amrina. Yang ini dari perintah kami, dari urusan kami. Kenapa? Karena Quran itulah yang menghidupkan. Hidup tanpa bimbingan Al-Quran, manusia akan tidak hidup. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ini harus ada ikhtiar dari yang bersangkutan. Kenapa? Karena Allah firman-Nya bukan menggunakan laqad khalaqtul insan, tapi laqad khalaqnal insan. Ya. Nah, berarti sebagian ulama mengatakan ini ada listiraki ghairihi, ada keterlibatan selain Allah. Siapa? Ya, yang bersangkutan harus berusaha mengupgrade. Lah kita kulolan panjenengan ngateni ngaji, saya ngaji baca ini. Ya, ini kita sedang mengupgrade agar jiwa kita ini betul-betul bagus, kita rawat, ya, tidak bertentangan dengan fitrah, kita selamatkan dari fitrah. Yang ini nanti bisa kita transfer ke anak didik kita, ke anak-anak kita dan seterusnya. Itu harapannya. Jadi yang pertama adalah menyelamatkan fitrah manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu pasti dilahirkan dalam fitrah, 'alal fitrah, di atas fitrah. Ya. Fa abawahu an yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya itu punya pengaruh untuk menjadikan dia coraknya seperti apa. Yang secara ekstrim terkait dengan agama tadi, yumajjisanihi, menjadikan dia majusi, menjadikan dia nasrani, menjadikan dia Yahudi tadi itu. Tapi secara ringan ini kan termasuk orang tua itu punya peran. Jenengan punya visi putranya ini mau diarahkan kemana. Ya, orang tua yang cerdas itu mesti berpikir anak itu harus menjadi investasi akhirat orang tua. Itu bukan eksploitasi anak, bukan. Tapi untuk menjaga si anak tersebut sekaligus orang tuanya. Maka orang tua harus lebih dulu bagaimana dia juga menjadi baik. Ini dulu pernah kita bahas. Jadi opo arah itu bisa menjadi sumbangsih positif bagi orang tuanya. Terus yang kedua, tujuan pendidikan Islam niku, kata Kiai Tolha dalam buku tadi itu yang saya sebutkan tadi niku, yang kedua adalah setelah tadi yang pertama menyelamatkan fitrah manusia, maka yang kedua mengembangkan. Jadi potensi-potensi baik itu dikembangkan lewat pendidikan. Orang tua, ya, ibu itu sebagai madrasah ula. Itu adalah sekolah yang pertama. Makanya sosok ibu-ibu itu harus luar biasa. Ya. Nanti ada kisah terkait dengan umpama ibundanya Imamuna Asy-Syafi'i, umpama ibundanya siapa lagi? Khalifah yang adil, Umar ibnu Abdul Aziz. Itu peran ibu luar biasa. Nah, tetapi ibu-ibu
Ya karena di samping kesibukannya, tuntutan ini itu dan seterusnya, maka pilihan kita sebagai orang tua, bapak dan ibu ini harus mencarikan lembaga yang baik buat anaknya agar fitrah ini bisa dikembangkan ke arah yang benar. Kan setiap anak itu bawa potensi masing-masing. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah itu perangkat untuk menggali potensi si anak ini agar fitrahnya ini betul-betul bisa berkembang. Tapi dalam koridor bimbingan agama, wahyu tadi itu. Yang ketiga, menyeimbangkan. Menyeimbangkan itu gimana? Hidup itu perlu seimbang. Ya. Seimbang. Islam itu agama yang tawassut, yang umat ini Allah jadikan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata kan ngoten. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Kehidupan dunia seimbang dengan akhirat. Artinya seimbang itu apa? Dunia yang kita lakukan atau apapun aktivitas duniawi itu harus mengantarkan pada keberuntungan akhirat. Jangan sampai mengantarkan pada kebuntungan akhirat. Naudzubillah. Imam Haddad kan dawuh kan ngeten. Tadhhabud dunya syai'an fa syai'an hatta la yabqa minha syai'un. Dunia itu sedikit demi sedikit, satu persatu itu akan pergi, akan hilang. Dan yang tersisa, ya tidak tersisa sesuatu pun dari dunia itu. Contoh, fisik kita ini sifatnya dunia. Sing bawian gak ono keripute, saiki wis mulai. Sing ben gak ono bidete, gak pede mergo gak manis, saiki mulai manis ndik-ndi, bidete tambah akeh. Lho kan ngoten. Rambut niki gak dicet, gak diapa-apakno, kena tipek setipu nggih mboten, moro-moro putih. Dijabuti ya brodol temenan telas. Ini kan pengiling. Pak Hamzah yang dulu gagah sekarang masih gagah. Niku biyen tegar ngoten, kuat. Sakniki kait melaku diluk wis menggos-menggos. Munggah tangga kula delok wis menggos-menggos rupane. Umpama ngoten lho. Ngapunten Pak Hamzah, kalau ada kesamaan nama hanya fiktif belaka. Niki sifatnya ini fisik. Fisik ini donya. Lelek uang mek fisik gak gawe ngeterno nang akhirat, maka fisik itu ya hanya bermakna dunia. Tapi kalau niki tamel ibadah, tamel ngeten-ngeten, niki namanya berarti menggunakan fasilitas dunia itu untuk akhirat kita. Damel ngaos, damel ibadah, kerja tapi hasilnya gawe bayari ayugane sekolah, mondok. Ini kan nanti kembali untuk akhirat kita. Jadi duduk kerja golek duit esuk sore awan bengi gak tau mulih. Nggih. Nglumpukno sembarang karo ndek kono mek kita gawe cerita. Tapi lali sembayangi, lali ibadai. Kemudian cerita, "Wah, saya punya rumah di sana punya." Terus gawe apa? Napa omahe sing kathah niku lek mangke lek dikubur dilebataken teng kuburan pindah? Mboten. Makanya sekarang di kota-kota besar itu ada orang yang punya banyak rumah, biar rumahnya itu berkah dan bernilai ibadah untuk akhirat. Niku kathah, rancang-rancang kula kathah sing kemudian rumah saya kosong deket kampus, tolong ditempati, ada anak-anak yang ngaji, yang hafalan di situ. Ditempati gratis. Itu berarti apa? Dunia bisa menjadi support untuk akhirat. Berarti rumah ini ndak hanya dunia, tapi punya makna akhirat. Nah nanti tinggal jenengan terapkan dan hal-hal yang lain. Jadi ada keseimbangan. Termasuk keseimbangan dalam fitrah. Menungso nggih butuh yang namanya hiburan, seni. Yang penting garisnya jangan bertentangan dengan aturan yang sudah baku. Ya. Melok acara joget-joget sing sampai melanggar syariat, ono sawerane barang. Lah iki berarti melanggar. Kan butuh hiburan. Yo ndelok-ndelok hiburane. Jadi harus dilihat.
Tapi ada keseimbangan, bukan arek metenteng tok gak dikei. Bagaimana saluran seninya itu juga enggak benar gitu loh. Jadi makanya di lembaga pendidikan itu kan ada yang namanya anak-anak diberi untuk acara, ini acara apa? Oh ini mengisi nanti setelah ujian sambil nunggu liburan ada pentas seni. Mereka berkreasi, itu butuh. Tapi tetap dalam panduan, dalam koridor tidak bertentangan dengan syariat. Itu yang paling penting kan di situ. Tapi ada keseimbangan. Kan ngoten. Ngaji arek srewegep. Tapi tetap imbang, ngaji yo ngaji, wayahe roan di roan. Kan di pondok kan ngoten. Wayahe ngaji, koncone wayahe roan, dhek sregep mboten, saya tak ngaji aja ndak mau roan. Ini ndak imbang. Ini gara-gara salah pemahaman, nun sewu nggih. Niki yang kemarin dawuhnya Al-Mukarram Kiai Musta'in Syafi'i itu di acara halal bihalal yang alumni Tebu Ireng itu. Selama ini banyak orang yang hanya menjelaskan takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Koyok takwa itu urusan ibadah nang Gusti Allah. Iya, itu juga bagian takwa. Tapi ternyata betul. Kata beliau, wa'iddat lil muttaqin. Lalu dilanjutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini urusan interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu juga bagian dari takwa, bagaimana anak berinteraksi dengan baik. Jadi putra-putri panjenengan lek wangsul ten griya ngwajib tok niku sae, tapi lek gak nyandak penggawean oma ya berarti kurang takwae, karena nyandak penggawean oma itu sakjane juga bagian dari takwa. Ini harus diajarkan. Termasuk oleh Bapak Ibu guru harus disampaikan kepada anak-anak kita. Membantu orang tua. Kulo ngaji Bu, Kak koper. Mari ngaji ganti nyekel HP. Nah ini kan yang terjadi kan banyak begitu. Jadi dikira takwa itu hanya urusan sembahyang, sholat, ngaji dan seterusnya. Padahal itu juga bagian dari takwa. Punya kepedulian sosial. Termasuk di pondok kayak tadi itu. Makanya di pondok itu ya ada roan. Ini kan dalam angka ada keseimbangan. Wayah roan ya roan semua. Lek wayahe ngaji ya ngaji. Jangan wayahe ngaji alasan gak ngaji mergo roan. Ya Gus, wayah setoran, kulo mboten setor Gus, roan dhewean. Makanya ini dijadwal. Berarti kan lembaga pendidikan ini dalam rangka termasuk menyeimbangkan fitrah manusia. Para rawuh, para hadirin lan hadirat rahimakumullah. Terus kembali lagi dawuhnya Muhammad Ibnul Mubarak radhiyallahu an itu tadi itu betapa pentingnya adab sampai-sampai beliau mengatakan begitu. Lah sehingga orang kalau ilmunya sudah mumpuni itu yang dikedepankan itu memang harus adabnya. Karena adab itulah yang bisa diamati secara langsung, secara secara apa? Secara kan tadi absor, secara absor ada basor, absor jamaknya basoir dari basiro. Kalau secara absor itu yang bisa diamati ya adab itu. Ya. Ada orang pewinter itu kalau kemudian pulang ke masyarakat, itu kalau belum mengajar, belum menyampaikan sesuatu atau ditanya tentang apa, belum memberikan jawaban, orang yang dilihat pertama itu kan adalah yang terlihat. Wah iku lho, jare lulusan pondok, jare guru ndek sebelah. Lah kok tibake umpama nopo nglakon naudzubillah niki contoh ya, tapi mudah-mudahan ndak terjadi. Nglakoni sesuatu sing ndak baik di masyarakat. Ini kan orang mengamati. Ya. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Waqila li imamina asy-Syafi'i. Waqila dan dikatakan atau Imam Syafi'i itu pernah ditanya. Li imamina asy-Syafi'i radhiyallahu an. Pertanyaan kepada Imam Syafi'i itu begini, kaifa syahwatuka lil adab? Jadi pertanyaannya menggunakan bagaimana keinginan panjenengan yang kuat itu terhadap adab. Tapi bahasanya menggunakan syahwat. Ini jangan sampai salah paham. Syahwat-syahwat yang lain. Nggih. Jadi kaifa syahwatuka lil adab itu adalah bentuk usaha yang berangkat dari keinginan yang kuat dari dalam diri
untuk menggali ilmu yang bisa mengantarkan kepada adab. Ilmu termasuk di dalamnya, dulu pernah kita bahas, disupport dengan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Napa jawab Imam Syafi'i? Faqala asma'u bil harfi minhu fatawaddu a'dha'i annalaha asma'an tatana'amu bih. Loh, luar biasa jawaban Imam Syafi'i ini. Kata beliau begini, saya itu kalau mendengarkan ilmu satu huruf saja, ya, yang ilmu ini akan mengantarkan kepada adab, itu anggota tubuh saya ini merasa sangat bahagia, merasa senang, merasa tenang, sewenang, seakan-akan setiap anggota tubuh yang saya miliki itu punya pendengaran, yang setiap pendengaran itu bisa merasakan nikmatnya. Ini sudah saking hausnya terhadap ilmu. Jenengan dados orang tua, setiap mendengar majelis-majelis ilmu selalu ingin ilmunya nambah untuk mengupgrade ketakwaan yang berupa attitude adabnya ini. Imam Syafi'i itu begitu. Makanya tadi kan gini, kok iso yo duwe anak kaya Imam Syafi'i, opo iki? Panjenengan kalau membaca, ini sudah masyhur sekali ya kisah ini ya. Ini kalau Ustadz Arif sudah hafal cerita ini. Ada rumusnya itu dalam matematika. Nanti kalau belum ada dibikin rumus nanti. Imam Syafi'i ini kan bapaknya namanya Idris. Makanya namanya aslinya kan Muhammad bin Idris. Asy-Syafi'i ini kan nisbat pada marga Syafi'i Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Ini masih keturunan Quraisy. Muhammad bin Idris, bapaknya yang namanya Idris itu, ini aslinya kan orang Palestina di Gaza. Tapi beliau ini tinggal di Mekah. Suatu ketika beliau ini berjalan di, tidak tahu aliran, saya juga masih perlu meneliti lagi kisah ini. Itu kalau di Mekah itu kalau aliran sungai itu di mana? Apakah ini di Mekahnya, apa ketika masih di Palestina? Wallahu a'lam. Singkat cerita, di aliran sungai itu karena kondisinya lapar, dia menemukan buah delima yang hanyut di sungai itu kan, ngoten. Semua orang langsungnya dicokot. Mari digigit itu dapat separuh, sadar, iling, loh, lah iki tek sapa buah ini? Itu halal apa ora ya gak ero iki. Akhirnya diruntutlah sungai itu, ya. Mulai dari salurannya yang sebelumnya itu diruntut sampai kemudian ketemulah sebuah kebun di samping sungai itu, ada kebun delima itu yang sangat-sangat subur. Banyaklah cari siapa yang punya kebun ini, akhirnya ketemu. Matur baik-baik. Saya ini tadi nemu di aliran sungai itu delima. Saya tidak sengaja saking laparnya saya makan aja. Saya mohon keikhlasannya agar jenengan ridho. Ini demi menjaga agar tidak ada barang yang syubhat saja. Syubhat itu masih tidak jelas halal haramnya. Itu masuk ke dalam dirinya. Kalau yang haram ya jelas dijauhi, yang jelas-jelas haram. Makanya Rasulullah dalam Al-Arba'in kan dikutip An-Nawawi, Imam An-Nawawi kan meriwayatkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, dan di antara keduanya ada umurun perkara-perkara yang syubhat, itu di antara halal dan haram. Singkat cerita, yang pemilik kebun ini kemudian ingin menguji. Oh, tidak bisa, kok enak langsung golek halal lagi. Saya mau mengatakan delima yang sampean makan tuh halal, syaratnya gampang. Kamu kerja di sini 1 bulan aja, tapi tanpa gaji, ikut di kebun saya ini. Karena bapaknya Asy-Syafi'i yang namanya Pak Idris tadi itu pingin halal apa yang sudah kadung dimakan, ya.
Ini berarti kan terkait dengan sesuatu yang syubhat dalam prosesnya. Kalau delimanya secara zatnya ya halal, cuman kan prosesnya ini. Wah, akhirnya Pak Idris ini kerja di situ 1 bulan tanpa dibayar. Sampai selesai matur lagi, alhamdulillah saya sudah menunaikan kewajiban saya. Sekarang sudah halal nggih. Loh, ada syarat 1 lagi. Waduh, apa maneh iki? Wakilah katanya dalam riwayat ini, dalam kisah ini. Kemudian Pak Idris mengatakan begini, wes ngene. Sampean kalau mau halal, delima yang sampean makan, sampean harus menikahi anak saya. Tapi anak saya itu buta, tuli, bisu dan lumpuh. Kira-kira nek wong lanang ditawani ngoten kira-kira ya napa Pak Hamzah? Enggak lek niki tak tawani anak kula ayu, bunga desa. Didudui fotone. Lagi enggak tawarannya tuh enggak dikasih tahu fotonya, cuman tapi anak saya itu buta, bisu, tuli, lumpuh. Tapi karena bapaknya Asy-Syafi'i itu pengingin agar apa yang sudah terlanjur beliau makan itu jadi halal, maka beliau mengatakan, "Nggih pun, saya siap." Akhirnya ternyata setelah nikah, ternyata anaknya itu tidak lumpuh. Yang dimaksud lumpuh oleh orang tuanya lumpuh karena kakinya tidak pernah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Matanya buta karena matanya tidak pernah melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Telinganya tuli karena tidak pernah mendengarkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Mulutnya bisu karena yang diomongkan tidak pernah hal-hal yang buruk, mesti hal-hal yang baik, sehingga dipilihlah sebuah ungkapan metafor ini lumpuh, buta, tuli dan sebagainya tadi. Singkat cerita, berarti kan kedua orang ini sama-sama orang yang menjaga luar biasa. Sampai kemudian setelah menikah, setelah beberapa bulan diajaklah pulang ke Gaza. Jadi setelah menikah pulang ke sana, Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Beberapa bulan setelah itu Imam Syafi'i masih kecil, wakil apa di kandungan apa beberapa setelah itu ayahnya meninggal. Tinggallah ibunya. Lah ibunya ini karena tadi buta tadi itu, tapi buta bukan secara hakiki ya. Maka ibunya ini sangat memperhatikan pendidikan si anak ini. Sampai kemudian setelah Asy-Syafi'i ini lahir, setelah agak besar sedikit, diajak kembali ke Mekah. Jadi Asy-Syafi'i sejak kecil itu sudah dikirim untuk belajar Al-Quran. Ya. Lalu belajar tentang bahasa Arab ke sumber aslinya. Ada kabilah atau suku namanya suku Hudzail, itu yang dianggap bahasanya masih fusha, fasih dan salikoh. Salikoh itu selamat, tidak ada gangguan dari yang lain. Jadi bahasa Arabnya masih murni. Asy-Syafi'i dikirim belajar di situ. 6 tahun, 7 tahun sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran secara mutqin. Kemudian mempelajari hadis. Sampai kemudian Imam Syafi'i di Mekah usia 15 tahun, beliau disuruh ibunya lagi untuk belajar lagi, termasuk rekomendasi dari gurunya untuk belajar ke Imam Malik. Sudah hafal Al-Muwatta Imam Syafi'i yang isinya koleksi hadis dari Imam Malik. Kata ibunya begini, "Kamu belajarlah, jangan pulang kalau belum menjadi alim, belum menjadi orang yang alim dan beradab. Atau kalau kita tidak ketemu di dunia ini, nanti kita ketemu di akhirat." Coba bayangkan, seorang ibu yang memotivasi anaknya itu sampai kayak begitu. Ini kira-kira jenengan badhe mondokaken lare wonten sing ngoten kinten-kinten Bu. Nak, berangkat mondok. Ojo mulih nek durung pinter. Tapi pondok biyen kali sakniki mungkin beda ya. Zaman sakniki arek mondok kadang lek liburan iki lek gak ndek omah iku malah tutuk ndindi nomor arek putra. Waduh. Malah di internet di HP wis gak karu-karuan. Biyen zaman Imam Syafi'i dereng wonten internet. Jadi arek itu dan dulu enggak ada kurikulum kayak sekarang. Dulu enggak ada tanggal
Kalau nggak tahu ya, kalau dulu kayaknya nggak ada ya, tanggal sekian ini libur, sekian habis UTS, habis UAS. Imam Syafi'i tidak wonten UAS zaman singan. PTS nama PTA. Nama istilah sakniki Gus Wardani. Penilaian akhir semester nih. Pas. Nah, jadi Imam Syafi'i itu pokoknya ojo mulih sih nek durung alim, durung pinter. Wah, itu diugemi betul sama Asy-Syafi'i. Makanya dari Imam Malik kemudian beliau direkom untuk belajar setelah beliau ketemu dengan muridnya Imam Malik namanya Imam Muhammad, muridnya Imam Abu Hanifah namanya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu. Kemudian Imam Malik itu yang menyewakan unta, ini pernah diceritakan Gus Baha itu. Nyewa unta di depan makam Baqi itu ada pasar rental unta untuk diberangkatkan ke Irak berguru ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Singkat cerita sampai di Irak jadi ulama besar, dimintai fatwa, mulailah muridnya banyak. Inilah kemudian beliau dawuh-dawuhnya itu yang kemudian dikenal dengan qaul qadimnya Imam Syafi'i ketika di Irak itu. Akhirnya beliau kangen dengan ibunya. Akhirnya beliau berniat pulang. Saya mau pulang, guys. Ya. Yes. Orang-orang yang di Irak itu dengar Imam Syafi'i mau pulang, itu pada datang. Yang namanya Imam Syafi'i itu sudah jadi tokoh besar, jadi kiai besar. Banyak orang yang ingin ngalap barokah. Jadi mau pulang kampung, mau sambang ibunya itu banyak orang yang datang, itu bawa apapun termasuk memberi unta. Unta diberi, unta itu kendaraan terbagus waktu itu. Ya kalau sekarang mungkin diberi mobil begitu ya. Sampailah kemudian Imam Syafi'i itu pulang perjalanan ke Mekah mau menemui ibunya itu dengan membawa tidak tahu berapa ekor unta begitu. Setiap unta itu banyak bidho'ah, bangkelannya yang dibawa unta itu saking banyaknya orang yang gawani Syafi'i tadi. Akhirnya berangkatlah ke Mekah. Sampai di perbatasan Mekah, beliau mengutus muridnya. Ya. Untuk menyampaikan kepada ibunya bahwa Asy-Syafi'i pulang. Sampaikanlah. Jadi Asy-Syafi'i masih di situ, berhenti dulu, utusannya menemui ibunya. Ini Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris mau pulang. Apa pertanyaan dari ibunya? Syafi'i pulang bawa apa? Dengan bangganya muridnya cerita, wah bawa sekian ratus unta, bawa sekian banyak harta. Apa kata ibunya? Saya mengutus Asy-Syafi'i bukan pulang bawa harta, tapi bawa ilmu dan adab. Kembali Syafi'i. Wah, dilaporkanlah ke Imam Syafi'i oleh santrinya tadi itu. Kata Syafi'i, waduh, ojo ngomong ini. Bilang aja Syafi'i pulang membawa ilmu dan adab. Akhirnya barang sebanyak tadi itu dibagi-bagikan oleh Syafi'i kepada penduduk Makkah. Kemudian santrinya tadi bilang ke ibunya, barulah oleh ibunya diterima. Karena ibunya itu memang orang yang betul-betul menjaga dan memotivasi, dan itu adalah orang yang luar biasa. Maka muncul sosok-sosok seperti Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka kemudian di sini beliau mengatakan, makanya ini beliau ini cara belajarnya itu tadi itu. Pokoknya ono ilmu itu beliau mendengar itu Masya Allah merasa nikmat, seakan-akan semua anggota tubuh itu punya pendengaran yang bisa merasakan nikmatnya ilmu, yang bisa mengantarkan kepada adab. Maka dari itu para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, dari kisah ini kita harus berpikir optimis. Jangan ngeten. Lah iku lah Imam Syafi'i ya mesti ae. Lah wae dhewe iku Imam Samudra. Umpama naudzubillah. Lah wae dhewe iki Imam sapa? Awake dhewe wong biasa. Itu namanya berpikir kontraproduktif. Berpikir pesimis. Makanya di buku, saya pernah dulu sekian puluh tahun yang lalu itu ada buku motivasi, itu judulnya Setengah Isi Setengah Kosong. Saya masih ingat itu, ditulis oleh motivator namanya Parlindungan Marpaung. Diterbitkan oleh MKS Publishing. Waktu itu masih rame-ramenya penerbitannya punyanya A.A. Gim itu. Sekitar tahun 2000, sebelum 2006 berarti itu. Ya sekitar 2004. Berarti sudah 20 tahun yang lalu itu. Saya masih ingat di buku itu. Orang itu pesimis dan optimis itu bisa dilihat cara pandang pikirannya, cara pandang berpikirnya. Kalau orang optimis, setengah gelas itu, gelas terisi setengah. Kalau orang yang pandangannya pesimis itu akan melihat
Aduh, kok mek setengah iki, cik setengah iki. Cik ngoyo mana iki? Tapi kalau orang yang optimis, dia akan melihat bahwa setengah itu adalah modal. Oh, ini saya sudah dapat setengah, berarti kan tinggal setengahnya. Berarti setengahnya itu adalah tantangan, bukan hambatan. Beda dengan yang pertama tadi. Maka setengahnya itu, wah ini hambatan, waduh angel ini. Wong setengah yang oleh nulis angel. Lah kalau ini kita tarik dalam kisah tadi, para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini ngeten. Nah Imam Syafi'i wong tuane berjuangi kaya ngono, menjadikan Imam Syafi'i menjadi sosok yang luar biasa. Punya etika yang luar biasa, punya ilmu wawasan yang sangat luas. Maka kita sebagai orang tua, sebagai guru, apa yang bisa kita lakukan? Karena kita ini tidak tahu, walaupun sedikit tapi rahmat Allah turun, maka itu bisa membuka keberkahan termasuk untuk anak-anak kita, murid-murid kita, putra-putri kita, bahkan cucu panjenengan. Tapi harus diusahakan mulai dari hal yang terkecil. Jangan berpikir besar dulu, karena yang kecil ini sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Wes talah apa yang bisa kita lakukan, yang itu akan mensupport. Karena kehidupan itu akan saling berkait. Makanya kita itu sering mendengar ungkapan mata rantai kehidupan. Di jenenge rantai itu mesti saling terkait ngeten. Wah di rantai ini gak terkait ya, ucul. Maka kehidupan itu mata rantai. Ada orang tua sudah berusaha nang anak-anaknya biasa-biasa, tapi nanti jatuh ke cucu. Lah cucu, anak cucu terus dzurriyyatan thayyibah rabbi habli minas sholihin, itu terus ke bawah. Yang nanti siapa tahu, kalau mungkin ada kita harapan pengennya begini ke anak, tapi tidak ke anak, nanti ke cucu, naik lagi. Sehingga itu ada kisah, saya baca di buku apa ya, kalau tidak salah di buku sejarah Pondok Krapyak itu. Mbah Munawwir Krapyak, pendiri Pondok Krapyak itu. Itu kan cita-cita bukan, jadi kalau dalam mbahnya apa mbah buyutnya, kok agak lupa ini, sudah lama saya baca buku itu. Jadi itu berdoa minta kepada Allah agar anak keturunannya itu dijadikan seorang yang alim, alama, termasuk dalam hal Al-Quran. Begitu anaknya tidak ada, tapi begitu jatuh, ini kalau salah cucu apa buyut saya lupa, Mbah Munawwir itu, yang kemudian Mbah Munawwir itu menguasai banyak hal dan termasuk muara sanad qiraat Al-Quran di Nusantara ini. Karena dari Mbah Munawwir nanti lahir muncullah Mbah Yai Arwani Kudus, kan begitu. Dari Mbah Munawwir muncul Mbah Yai Mufid Mas'ud Pondok Sunan Pandanara, yang Mbah Yai Mufid itu setor ngaji ke Mbah Munawwir, santrinya Mbah Munawwir, tapi sekaligus juga nyantri ke Mbah Arwani. Jadi jangan pernah pesimis. Jadi melihat putra putri panjenengan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gak podo, sudah tetap optimis, tetap minta kepada Allah. Ya, itu tadi. Karena jawaban dari apa yang kita mohonkan kepada Allah itu tidak mesti langsung diijabah, langsung diberikan kepada putra langsung, bisa jadi ke anak cucu terus begitu. Yang jelas kesalehan yang dilakukan seseorang ini pasti ada imbasnya kepada generasi-generasi berikutnya. Ini yang kita tidak boleh kendor, maka kita harus selalu mengupgrade itu. Kalau kita niku nanti bagaimana Imam Syafi'i dan seterusnya, wa qila lahu wa kaifa talabuka lahu qala talabul mar'a al-mudillati waladaha wa laisa laha ghairuhu. Penjelasannya insyaallah pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Niki ngapunten kok telat tiba kula gak ndelok jam ket wau. Ngapunten Gus Faiz. Karena kalau baru tampil sudah jam 9:30 lebih nggih kados nggih. Ngapunten. Mestinya sudah harus diakhiri. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a.
اللهم يا الله اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى، ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Adalallahu iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.